Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang kami hormati Bapak dosen Bapak Imam Faizin MPDI serta teman-temanku yang kami banggakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Syarul Aziz dengan nomor NIM 2120173. Di sini kami dari kelompok 2 akan melakukan presentasi. Sebelumnya saya akan memperkenalkan kelompok kami, yaitu kelompok 2 yang beranggota. Yang pertama yaitu ada Safir Firdaus Mumtazi dengan nomor NIM 2120288. Kemudian ada Eva Fatur Rohma Aji dengan nomor NIM 2120265. Lalu ada Sofiatul Fikriyah dengan nomor NIM 2120168. Dan yang terakhir ada Sofiatul Rahmah dengan nomor NIM 2120268. Kami dari kelompok 2 akan melakukan presentasi yaitu dengan tema Ijma dan Qiyas sebagai sumber hukum Islam. Yang pertama yaitu mengenai pengertian ijma dan qiyas. Ijma secara bahasa yaitu berarti kebulatan atau tekad terhadap suatu persoalan atau kesepakatan tentang suatu masalah. Itu pengertian ijma menurut bahasa. Kemudian yang kedua ada qiyas. Qiyas secara bahasa adalah takdiru syai'in bi akhiri liya'lamul musawatin bainihima. Itu pengertian qiyas menurut bahasa. Sedangkan qiyas menurut istilah Radul far'i ilal asli bi illati tajmi'iha fil hukmi. Qiyas juga bisa berarti menyamakan sesuatu yang tidak ada nas hukumnya dengan sesuatu yang ada nas hukumnya karena ada persamaan ilat hukum. Kemudian yang selanjutnya yaitu syarat dan rukun ijma. Syarat ijma menurut Wahbah Az-Zuhali adalah ada 3. Yang pertama, yang melakukan ijma tersebut adalah orang-orang yang memenuhi persyaratan ijtihad. Itu yang pertama. Yang kedua ada kesepakatan itu muncul dari mujtahid yang bersifat adil. Artinya adil itu berpendirian kuat terhadap agamanya. Kemudian yang ketiga, mujtahid yang terlibat adalah yang berusaha menghindarkan diri dari ucapan atau dari perbuatan bid'ah. Ketiga syarat ini disepakati oleh seluruh ulama. Kemudian yang selanjutnya yaitu menurut ulama usul fikih rukun ijma itu ada 4. Yang pertama, yang terlibat dalam pembahasan hukum syara melalui ijma adalah seluruh mujtahid. Yang kedua, mujtahid yang terlibat dalam pembahasan hukum adalah seluruh mujtahid yang ada pada masa tersebut dari berbagai belahan dunia. Kemudian yang ketiga, kesepakatan itu diawali dari masing-masing mujtahid setelah mereka mengemukakan pandangannya. Kemudian yang terakhir, hukum yang disepakati itu adalah hukum syara yang bersifat aktual dan tidak ada hukumnya dalam Al-Quran ataupun dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safir Firdaus Mumtazi, NIM 2120288. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang syarat dan rukun ijma. 1. Syarat ijma menurut Wahbah Az-Zuhaili adalah A. Yang melakukan ijma tersebut adalah orang-orang yang memenuhi persyaratan ijtihad. B. Kesepakatan itu muncul dari mujtahid yang bersifat adil atau berpendirian kuat terhadap agamanya. C. Mujtahid yang terlibat adalah yang berusaha menghindarkan diri dari ucapan atau dari perbuatan bid'ah. Ketiga syarat ini disepakati oleh seluruh ulama. 2. Menurut ulama ushul fikih,
rukun ijma itu ada 4. A. Yang terlibat dalam pembahasan hukum syara melalui ijma adalah seluruh mujtahid. B. Mujtahid yang terlibat dalam pembahasan hukum adalah seluruh mujtahid yang ada pada masa tersebut dari berbagai belahan dunia Islam. C. Kesepakatan itu diawali dari masing-masing mujtahid setelah mereka mengemukakan pandangannya. D. Hukum yang disepakati itu adalah hukum syara yang bersifat aktual dan tidak ada hukumnya dalam Al-Quran ataupun dalam hadis Rasulullah SAW. Baiklah, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Eva Faturrahma Aji, NIM 2120265. Di sini saya akan menjelaskan macam-macam ijma. Menurut Abdul Karim Zaidan, ijma terbagi menjadi 2, yaitu ijma syar'i tegas dan ijma sukuti. Persetujuannya diketahui lewat diamnya sebagian ulama. Ijma syar'i adalah kesepakatan tegas dari para mujtahid di mana masing-masing mujtahid menyatakan persetujuannya secara tegas terhadap kesimpulan itu. Sedangkan ijma sukuti adalah bahwa sebagian ulama mujtahid menyatakan pendapatnya, sedangkan ulama mujtahid lainnya hanya diam tanpa komentar. Rukun dan syarat qiyas. Rukun qiyas. Qiyas baru dianggap sah bila mana lengkap rukun-rukunnya. Para ulama usul fiqh sepakat bahwa yang menjadi rukun qiyas ada 4, yaitu A. Asal, pokok tempat mengkiaskan sesuatu. B. Adanya hukum asal, yaitu hukum syara yang terdapat pada asal yang hendak ditetapkan pada far'u cabang dengan jalan kias. C. Adanya cabang far'u, yaitu sesuatu yang tidak ada ketegasan hukumnya dalam Al-Quran, sunnah atau ijma yang hendak ditemukan hukumnya melalui kias. Misalnya minuman keras viski. D. Ilat. Rukun yang satu ini merupakan inti bagi praktik kias, karena berdasarkan ilat itulah hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah dapat dikembangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofiatul Fikriyah, NIM 2120168. Di sini saya akan menyampaikan syarat qiyas. Adapun syarat-syarat qiyas sepanjang keterangan para ahli usul antara lain sebagai berikut. Yang pertama, asal dan hukumnya hendaklah ada dari keterangan syara, yaitu yang telah tersebut dalam Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, hendaklah asal itu satu perkara yang termasuk perkara-perkara yang dapat difikirkan oleh akal akan sebab-sebabnya. Yang ketiga, hendaklah sebab-sebab yang ada pada asal itu ada pula pada fara atau cabang. Yang keempat, janganlah cabang itu sudah mempunyai hukum sendiri sebelum diberi hukum dengan qiyas. Yang kelima, sesudah diberi hukum dengan qiyas, janganlah cabang itu bertentangan dengan hukum yang lain. Selanjutnya, macam-macam qiyas. Seperti dikemukakan Wahbah Az-Zuhaili dari segi perbandingan antara ilat yang terdapat pada asal dan yang terdapat pada cabang. Qiyas dibagi menjadi 3 macam. Pembagian qiyas akan disampaikan oleh Mbak Sofiatul Rahmah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofiatul Rahmah, NIM 2120268. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Mbak Sofiatul Fikriyah, yaitu macam-macam qiyas. A. Qiyas aulah, yaitu bahwa ilat yang terdapat pada far'u atau cabang lebih utama daripada ilat yang terdapat pada asal atau pokok. Misalnya, mengkiaskan hukum haram memukul kedua orang tua kepada hukum haram mengatakan yang terdapat dalam Quran surat Al-Isra ayat 23. Kemudian B. Qiyas musawi, yaitu qiyas di mana ilat yang terdapat pada cabang atau far'u sama bobotnya dengan bobot ilat yang terdapat pada asal atau pokok. Misalnya, ilat hukum haram membakar harta anak yatim yang dalam hal ini adalah cabang sama bobot dengan ilat haramnya, dengan tindakan memakan harta anak yatim yang diharamkan dalam Quran surat An-Nisa ayat 10, karena tindakan tersebut sama-sama melenyapkan harta anak yatim. Kemudian yang terakhir,
Qiyas al-adna, yaitu qiyas di mana ilat yang terdapat pada far'u atau cabang lebih rendah bobotnya dibandingkan dengan ilat yang terdapat dalam asal atau pokok. Misalnya, sifat memabukkan yang terdapat dalam minuman keras bir umpamanya lebih rendah dari sifat memabukkan yang terdapat pada minuman keras khamr yang diharamkan dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 90. Meskipun pada asal dan cabang sama-sama terdapat sifat memabukkan, sehingga dapat diberlakukan qiyas. Sekian PPT dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.